A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Akbar Rambe dengan NIM 231210139. Saya dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, atau bisa disebut juga UIN Banten. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Presentasi ini akan membahas komponen strategi dalam kurikulum yang mencakup hakikat strategi pembelajaran, jenis modelnya, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran, serta contoh penerapannya. Di awal saya akan menjelaskan tentang hakikat strategi pembelajaran. Ada beberapa unsur dari hakikat strategi pembelajaran. Yang pertama itu pengertiannya, yang kedua tujuannya, yang ketiga manfaatnya, yang keempat ciri-cirinya, dan kelima adalah macam-macamnya. Saya akan mulai dari pengertiannya. Pertama, pengertian dari strategi pembelajaran yaitu merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar mengajar, yang melibatkan pemilihan metode, media, dan teknik yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu ada pun tujuan dari strategi pembelajaran. Ya, tujuannya itu adalah pembelajaran meliputi meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membangun pemahaman konseptual, dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Lalu ada pun manfaatnya. Manfaatnya itu adalah peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kemampuan siswa, terus tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Lalu bisa kita sebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu adalah meliputi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita tuh harus sesuai belajar, tidak seperti yang monoton seperti itu aja, tapi kita harus sesuai dengan apa yang anak-anak butuhkan. Keterlibatan aktif siswa. Buat apa kita mengajar tapi siswa sendiri tidak ngerti dan tidak paham, apalagi siswa tidak ikut aktif dalam kurikulum tersebut. Lalu penggunaan metode dan media yang variatif. Seperti contoh, di zaman sekarang ini ada namanya sistem daring. Nah, itu memudahkan para siswa yang dimana ketika guru ataupun dosen ataupun pengajar itu tidak berhalangan hadir, mereka tetap bisa belajar melalui online. Dan adanya proses evaluasi yang berkelanjutan. Maksud dari evaluasi berkelanjutan di sini yaitu adalah kita harus mengevaluasi yang mana yang sekiranya dapat membuat para siswa ini mudah paham, dan di mana yang membuat siswa ini yang tidak akan paham dengan pelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah macam-macamnya. Macam-macam dari strategi pembelajaran itu ada berbagai macam ya. Nah, yang pertama seperti kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ataupun bisa disebut dengan model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajarannya. Pertama kita akan menerangkan tentang hakikat modelnya dari model pembelajaran tersebut. Pertama, dari pengertiannya. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang memandu proses pembelajaran, menentukan alur kegiatan, peran guru dan siswa, serta strategi yang digunakan, bagaimana murid bisa paham apa yang guru jelaskan, dan bagaimana guru bisa mengutarakan agar murid itu paham. Lalu ada pun macam-macam modelnya. Macam-macam model seperti apa? Ada berbagai macam model seperti kooperatif misalnya, STAD, Jigsaw, Think Pair, Share. Nah, ada pun model pembelajaran berbasis proyek kayak misalnya project based learning, kayak ya saling tolong menolong. Lalu ada pun model pembelajaran berbasis masalah, misalnya problem based learning, kayak kita mendapat masalah dan kita pecahkan bersama tanpa adanya kericuhan ataupun tanpa adanya sesuatu yang bisa dibilang pilih kasih. Lalu ada pun model pembelajaran berbasis teknologi, misalnya blended learning, online learning. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya ketika para guru ataupun murid
itu ditempatkan di waktu yang tidak bisa hadir atau berhalangan, mungkin bisa menggunakan dengan online learning, dengan online. Karena sekarang zaman sudah canggih, jadi bisa memudahkan para murid untuk belajar baik itu di jauh tempat ataupun dari dekat. Lalu ada pun langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dari pemilihan modelnya seperti apa? Nah, yang tepat ini adalah melibatkan analisis kebutuhan siswa. Maksudnya analisis kebutuhan siswa di sini, bahwasannya kita, para guru harus bisa menganalisis apa yang kita sampaikan kepada siswa, apakah siswa ini akan paham, apakah tidak. Lalu adanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah yang tidak sembarangan memberikan ajaran kepada siswa. Jadi memang benar-benar yang dibutuhkan siswa di masa depan, agar mereka bisa lebih berpikir kritis. Lalu adanya sumber daya yang tersedia. Yang dimaksud sini sumber daya tersedia itu adalah, ya, ketika mungkin dari segi zaman sekarang tuh adalah kayak kursi, meja, ataupun papan tulis, agar anak-anak tuh bisa fokus kepada satu tujuan dan tidak mengeluhkan apapun. Lalu ada pun karakteristik model pembelajaran itu sendiri. Seperti semisalkan guru ada yang mengajarkan dengan monoton hanya dengan membaca. Adapun guru yang monoton dengan pengajaran memberikan soal agar anak-anak mudah paham. Adapun guru yang memberikan metode, ibarat kata PR, kalian kerjakan di rumah, lalu kalian presentasikan di depan. Nah, contoh penerapan model pembelajaran ini adalah seperti pembelajaran kooperatif yang menekankan kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Seperti kayak halnya kerja kelompok. Biasanya kita para siswa itu diberikan tugas kerja kelompok bersama kan, untuk nilai bersama. Lalu ada pun misalnya dalam pembelajaran sejarah, siswa dapat bekerja dalam kelompok kecil untuk mempelajari sesuatu periode sejarah tertentu dan kemudian mempresentasikannya. Nah, seperti yang saya bilang, bahwasanya ini adalah nilai bersama. Guru ingin kita tidak hanya monoton mengerjakan untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa mendengarkan pendapat dari teman-teman yang lain. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan tentang strateginya, strategi dari pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran sendiri itu adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti yang saya jelaskan di awal. Saya akan menjelaskan langsung ke macamnya. Macamnya seperti apa? Macam-macamnya seperti yang gak beda jauh dengan hakikatnya. Bahwasannya ya seperti pembelajaran kooperatif, strategi berbasis proyek, terus pembelajaran berbasis masalah, dan apa ada dan teknologi, dan ada lagi satu lagi tambahan, yaitu adalah berbasis inquiry. Lalu ada pun yang selanjutnya itu langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari pemilihan strategi di sini yaitu adalah melibatkan analisis, seperti halnya ya sama. Nah, lalu selanjutnya contoh dari penerapan strategi pembelajaran adalah berbasis proyek nih. Yang sekarang yang berbasis proyek. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa dapat diminta untuk membuat proyek tentang penelitian atau penulisan atau presentase ataupun pembuatan video pendek. Ya, bisa dibilang untuk tenggat waktu, semisalkan diberikan kepada siswa, tolong untuk kalian mengerjakan tugas video tentang ini, diberikan untuk satu kelompoknya 3 orang. Nah, itu semua itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Adapun dari pendekatannya, sekarang adalah pembahasan tentang pendekatannya. Pendekatan pembelajaran, yang dimaksud dari pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau filosofi yang mendasari proses pembelajarannya. Jadi tidak hanya belajar itu aja. Terkadang kalau kita cerita, kita banyak ngomong, guru-guru banyak ngomong, anak-anak pada lelah, letih, ngantuk, ataupun bahkan ada yang bilang, kok saya nggak ngerti karena kebanyakan yang diserap. Nah, itu yang menentukan bagaimana pembelajaran didekati dan diorganisasikan gitulah. Jadi ibarat kata, supaya pembelajaran yang kita terima itu mudah untuk dipahami. Pendekatan seperti apakah yang harus kita terapkan? Contohnya itu adalah seperti pendekatan kontekstual ya. Nah, terus yang itu pendekatan scientific. Lalu pendekatan pembelajaran berbasis proyek seperti yang sebelumnya, lalu berbasis masalah, lalu pembelajaran berbasis teknologi, dan berbasis inquiry. Lalu langkah-langkahnya yaitu adalah seperti biasa, sudah pasti melibatkan siswa, karena siswa adalah sesuatu yang untuk diajarkan daripada kurikulum tersebut. Contoh dari pendekatan kontekstual ya.
Maksud dari pendekatan kontekstual sini itu menekankan pembelajaran yang relevan. Maksud dari relevan itu dengan kehidupan nyata siswa. Misalnya dalam pembelajaran matematika, guru dapat menggunakan contoh-contoh kontekstual dari kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan konsep matematika. Seperti halnya Andi pergi berjalan kaki ke sekolah dengan Budi pergi menaiki sepeda. Berapakah jarak yang ditempuh Andi dan Budi? Nah, mungkin bisa disebutkan perbedaannya. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah metodenya. Metodenya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan metode pelajaran? Metode pelajaran itu adalah teknik ataupun cara yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, yang menentukan bagaimana materi pelajaran dikomunikasikan dan dipraktikkan. Ya, seperti contohnya ya, macam-macamnya nih. Contohnya seperti ceramah, seperti yang saya sebutkan tadi, diskusi, demonstrasi, penugasan, mungkin bisa dari segi permainan, simulasi, studi kasus, dan proyek. Ada banyak hal untuk bisa membuat kita tuh belajar. Lalu ada pun langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya seperti biasa. Hanya dibutuhkan analisis kebutuhan siswa. Melibatkan siswa. Apa yang siswa butuhkan, kita fasilitasi. Contoh penerapan metode demonstrasi yang melibatkan guru dalam mendemonstrasikan suatu proyek ataupun proses atau konsep kepada siswa. Misalnya dalam pembelajaran IPA, guru dapat mendemonstrasikan percobaan ilmiah yang membantu siswa memahami konsep ilmiah. Seperti halnya contoh kayak kita ada praktek lab komputer kah, ataupun lab ilmiah, ataupun lab fisika, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa disuruh lihat molekul, kita bisa lihat kehidupan, kita bisa belajar biologi, bagaimana makhluk hidup. Nah, itu termasuk dari mendemonstrasikan. Lalu ada pun media pembelajarannya. Yang dimaksud media pembelajaran ini ada alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Seperti apa? Seperti media audio, ya, pesan suara gitu ya, media visual, media audio visual, media cetak, media elektronik, dan berbasis teknologi, yaitu seperti daring, lalu mengirim file, ataupun tugas dari Google, ataupun tugas tanya jawab. Nah, seperti itu. Lalu contohnya apa? Contoh dari penerapan pembelajaran media ya, audio visual itu misalnya seperti ini. Dalam pembelajaran sejarah, guru dapat menggunakan film dokumenter. Ya, film dokumenter atau video pendek untuk membantu siswa memahami sesuatu periode sejarah tertentu. Seperti kayak kisah Rasul, seperti apa, ataupun kisahnya para sahabat, seperti apa, ataupun kisah Bilal bin Rabah, seperti apa, itu didokumentarkan dari sebuah film. Bahwasanya kalau hanya dengar cerita, mungkin kita bakal bosan, ataupun kita mungkin ada pembicaraan yang tidak terdengar. Tapi kan ketika kita dihadapkan dengan video ataupun ya sesuatu yang bisa kita bayangkan, mungkin itu bisa lebih mudah buat kita untuk belajar atau menangkap pembelajaran tersebut. Nah, lalu ada pun macam-macam metode pembelajaran yang aktif dalam pembelajaran PAI. Nah, yang dimaksud di sini itu metode yang dalam pembelajaran PAI itu adalah pertama, yaitu adalah diskusi. Kita biasanya saling diskusi, bertukar pendapat, saling belajar, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis. Jadi kita tidak meremehkan pendapat orang lain, tapi kita akan mengangkat ibarat kata, wah ternyata saya baru tahu ada pendapat yang seperti ini. Mungkin dari yang lain yang pelajari, oh mungkin seperti ini. Dan ada pun yang kedua adalah simulasi. Simulasi itu memberikan kesempatan siswa untuk mempraktikkan konsep PAI dalam situasi yang realistis, yaitu adalah mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dan meningkatkan pemahaman. Yang dimaksud sini menyelesaikan masalah itu seperti hanya kita berdebat, tapi setidaknya kita punya dalil akan debat tersebut, tidak hanya ecek-ecek ataupun hanya hoax yang kita ucapkan. Lalu yang ketiga itu adalah metode permainan. Nah, metode permainan di sini ya teman-teman dapat meningkatkan motivasi belajar, memberikan pengajaran yang menyenangkan dan membantu siswa memahami konsep interaksi dan aktivitas. Seperti contoh, kita bermain, seperti halnya kita bermain game. Lalu kita buatkan konsep untuk bermain itu seperti apa. Lalu kita sandingkan dengan pembelajaran.
Seperti halnya apa? Semisalkan mereka melompati 2 kubus, lalu mereka tersandung di kubus ketiga, berapa kubuskah yang sebenarnya terlewat? Nah, itu kan sebuah permainan. Lalu yang terakhir adalah tentang bagaimana presentasi. Presentasi seperti apa? Itu memberikan siswa kesempatan untuk mendemonstrasikan ya pemahaman mereka, konsep PAI, mengembangkan kemampuan komunikasi, dan meningkatkan jati diri mereka, agar mereka tidak monoton kepada membaca buku, kepada ibarat kata hanya tanya ke teman yang ada, tapi mereka mempresentasikan di depan orang banyak, bahwasanya mereka berbagi ilmu. Bahkan nanti ketika kita mempresentasikan, pasti bakal ada yang mendengar ataupun menyangkal. Seperti halnya begini, saya punya pertanyaan, kenapa ini disebut seperti ini? Mengapa ini begini? Mengapa yang kamu jelaskan berbeda dengan yang saya pahami? Nah, itu adalah sistem tukar pikiran. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.